Nah, sekarang saya ajak Anda untuk bicara soal fashion nih pemirsa. Apakah Anda langsung memikirkan kebaya? Nah, inilah busana khas perempuan Indonesia yang muncul sejak abad ke-15. Dan kebaya tentunya terus dilestarikan sehingga sampai dengan saat ini masih banyak perempuan Indonesia yang terus mengenakan kebaya. Kini kebaya tengah diperjuangkan untuk diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda. Apa saja upaya yang telah diambil oleh Indonesia agar eksistensi dari kebaya termasuk seni, budaya dan filosofi di balik kebaya ini tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Kita akan bahas lengkapnya dalam infografis berikut ini. Kebaya goes to UNESCO. Perhatian pada perjuangan kebaya untuk dijadikan warisan budaya tak benda atau WBTB kembali ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Tepatnya adalah pada tanggal 24 Juli lalu bertepatan dengan Hari Kebaya Nasional. Presiden Jokowi mengatakan bahwa berbagai jenis kebaya akan diajukan dalam nominasi UNESCO bersama 4 negara ASEAN lainnya. Mulai dari kebaya labu dari Sumatera, kebaya kutu baru dari Jawa, kebaya noni dari Sulawesi Utara, kebaya nona dari wilayah timur seperti Maluku dan Papua hingga kebaya kerancang. Jadi intinya Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk mencintai kebaya sebagai bagian dari budaya kita dan melestarikannya agar tidak punah atau tidak lekang oleh waktu. Upaya untuk melestarikan suatu budaya ini sebenarnya penting pemirsa untuk ditempuh secara formal. Salah satunya adalah melalui organisasi pendidikan, keilmuan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal dengan sebutan UNESCO. Sejak Maret 2023 Indonesia ini sebetulnya sudah mengajukan kebaya sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB ke UNESCO. Tapi Indonesia tidak berdiri sendiri. Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, kemudian Brunei Darussalam secara bersama-sama mengajukan kebaya melalui joint nomination. Jadi nantinya keputusan apakah kebaya akan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda akan digelar dalam sebuah sidang UNESCO oleh Komite Antar Pemerintah atau Intergovernmental untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda yang diagendakan sekitar akhir tahun 2024 ini pemirsa, sekitar bulan Desember biasanya, dan tahun ini akan digelar di Paraguay. Pertanyaan selanjutnya, mengapa harus menempuh jalur joint nomination? Kenapa kok Indonesia bareng-bareng nih mengajukannya? Padahal kan kebaya ini kita merasa sebagai budaya asli dari Indonesia ya pemirsa. Nah, tapi dalam penetapan warisan budaya tak benda, ini sebetulnya memang ada jalurnya, ada kategori nominasi-nominasi. Salah satunya adalah nominasi multinasional atau joint, dan ada pula nominasi tunggal atau single. Kebaya sebelumnya pernah diajukan lewat jalur single nomination tapi tidak kunjung ditetapkan karena diduga materi atau dokumentasi untuk menguatkan warisan budaya kebaya ini belum lengkap kalau dari Indonesia saja. Sehingga Indonesia mengajukan kebaya secara bersama-sama dengan negara lain yang dinilai punya sejumlah dampak positifnya. Yang pertama tentu ini menjadi cara yang lebih cepat karena kalau lewat jalur joint nomination ini bisa setiap tahun 2 atau negara mengajukan satu budaya yang sama setiap tahunnya. Jadi kalau di tahun ini mungkin belum lolos, maka dapat diajukan kembali di tahun depannya atau di tahun berikutnya, tapi secara bersama-sama dengan negara lain. Selain itu pemirsa, ada nilai-nilai yang dapat dipupuk atau diperkuat lewat jalur joint nomination ini, yakni dapat memperkuat kolaborasi dan juga solidaritas negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Dan juga ini yang paling penting, dapat menegaskan bahwa penetapan warisan budaya bukan warisan budaya tak benda, ini sebetulnya bukan ajang berebut atau kompetisi memperebutkan hak paten suatu budaya. Karena sesungguhnya suatu budaya ini tidak mengenal lintas batas negara atau sangat cair, sangat fluid sehingga tidak bisa serta-merta diakui sebagai milik dari satu negara saja. Kalau kemudian tarik garisnya ternyata banyak negara yang punya budaya, salah satunya seperti kebaya. Nah, meskipun secara bersama-sama pemirsa, tapi kalau kita lihat tentu Indonesia punya peran aktif untuk mendorong pengesahan kebaya sebagai WBTB atau warisan budaya tak benda. Beberapa upaya yang sudah dilakukan, ini yang pertama Indonesia mengumpulkan tentunya ya dokumentasi dan melakukan sosialisasi tentang kebaya secara luas ke masyarakat. Misalnya tentu kita sudah tahu ya ada hari-hari yang mengajak komunitas ini mengajak masyarakat untuk berkebaya. Kemudian juga kalau di Hari Bebas Kendaraan Bermotor biasanya banyak perempuan, ibu-ibu yang selalu mengenakan kebaya, bahkan juga sudah mencetak rekor muri ya, terbanyak
perempuan menggunakan kebaya secara bersama-sama. Selain itu, juga dilakukan upaya edukasi. Salah satunya adalah edukasi tentang pola berkebaya di Indonesia, yang mana ini diajarkan secara formal di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Selain itu, pemirsa, yang baru-baru ini juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah penetapan Hari Kebaya Nasional tanggal 24 Juli secara resmi oleh keputusan Presiden. Nah, tentu kita harapkan upaya-upaya ini bisa dikolaborasikan ya dengan upaya 4 negara lainnya agar kebaya bisa ditetapkan sebagai WBTB. Dan pemirsa, kita lihat selain sudah ada atau kebaya yang saat ini sedang diperjuangkan, ini juga ada beberapa warisan budaya tak benda Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Jumlahnya sebenarnya ada 13, tapi kita lihat ya nanti apalagi yang sedang diproses di tahun ini. Yang pertama ada kesenian wayang ditetapkan tahun 2008, kemudian juga keris 2008. Lalu juga ada batik, ini yang ditetapkan di tahun 2009, tapi selain batiknya, ini juga tentang pendidikan dan pelatihan membatik ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Lalu ada angklung, tari saman, dan juga noken dari Papua, ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Kita lihat di slide berikutnya, ini juga ada yang lainnya seperti 3 genre tari Bali, kemudian kapal pinisi, tradisi pencak silat, pantun, gamelan, budaya sehat jamu, dan terakhir ini yang diajukan di tahun 2024 lewat jalur single nomination adalah budaya tempe. Bagaimana tempe ini selain menjadi makanan yang sehat, tapi tentu ada budaya cara membuat dan melestarikan tempe di tengah masyarakat Indonesia. Perlu jadi catatan pemirsa bahwa warisan budaya tak benda ini bukan dalam bentuk produk atau suatu budaya yang bisa dipegang, tapi seperti yang tadi sempat saya singgung ya, bahwa yang ditetapkan sebagai warisan budayanya adalah nilai kesenian, filosofi yang berada di balik setiap produk-produk budaya ini. Nah, selain tadi kita sudah bicarakan ya pemirsa joint nomination, tapi kalau selain joint nomination ini ada single nomination, nominasi secara tunggal yang kerap kali memang menimbulkan pro dan kontra atau perdebatan di tengah publik. Seperti kasus Songket yang kemudian ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Malaysia pada Desember 2021 lalu. Nah, dalam kasus ini Indonesia sebetulnya dianggap seperti kecolongan begitu atau keduluan oleh pihak Malaysia karena dokumen yang dimiliki oleh Malaysia ini lebih dulu lengkap dibandingkan dokumen Songket yang dimiliki oleh Indonesia. Padahal sebelumnya Indonesia dan Malaysia dikabarkan pernah ingin menjalin joint nomination bersama terkait dengan Songket ini, tapi kemudian karena Malaysia lebih cepat mengumpulkan dokumen yang kemudian lebih dahulu ditetapkan oleh pihak UNESCO PBB sebagai warisan budaya tak benda Songket Malaysia, bukan dari Indonesia. Tapi perdebatan ini kita harapkan jangan terjadi lagi ya, dan juga bisa ditempuh lewat jalur joint nomination seperti tadi. Itulah tadi pemirsa rangkaian informasi terkait dengan kebaya goes to UNESCO. Kita doakan supaya Desember nanti bisa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.